Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bu Gandes pada pelajaran kimia kelas 10 ya. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas persamaan reaksi dan hukum dasar kimia. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah persamaan reaksi kimia. Nah, pemaparan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia itu ada namanya reaktan dan produk ya. Nah, contohnya, ini ada reaksi ya, pada persamaan reaksi 2H2G ditambah O2G bereaksi menjadi 2H2OL. Nah, maka yang dinamakan dengan reaktan itu adalah yang sebelah kiri tanda panah ya, yaitu 2H2 dan O2 ya. Jadi H2 dan O2 itu adalah reaktan atau yang bereaksi. Nah, produknya yang sebelah kanan tanda panah yaitu H2O atau hasil reaksi ya. Tahu ya bedanya reaktan dan produk ya. Reaktan di sebelah kiri tanda panah, produk di sebelah kanan tanda panah. Ya. Nah, ini ada angka 2 itu apa? Ini adalah koefisien ya. Koefisien. Kemudian H2 ini atau O2 ini ya tadi reaktan. Nah, sedangkan panah ini ya artinya bereaksi menjadi. Kemudian H2O ini adalah produknya. Nah, kemudian ini ada G ya. Kemudian L ini adalah wujud zat ya, wujud zatnya. Nanti akan kita bahas. Nah, koefisien itu adalah perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi ya. Nah, misalkan ini H2 ya. H2. Di sini ada 2 ya, jadi 2H2. Ya, H2-nya ada 2. Ini O2. O2-nya hanya 1 ya, satunya nggak usah ditulis ya. Akan membentuk H2O-nya sebanyak 2. Ini ya, 2. Ini adalah koefisiennya, yaitu perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang bereaksi. Ya, koefisien. Kemudian kalau wujud zat ya, tadi kan di dalam kurungnya tadi ada wujud zat ya, G itu misalkan ada S ya. Kalau S itu adalah solid atau padatan ya. S itu dari kata solid itu padat. Jadi zatnya bentuk padat. Kemudian kalau G ya, dalam kurungnya G itu berarti wujud zat tersebut adalah gas. Kalau AHI ya, ini A kecil H kecil itu adalah singkatan dari aqueous ya, artinya adalah larutan ya, larutan berair atau larutan. Yaitu campuran ya, zat terlarut dan pelarut itu aqueous ya, AHI. Ada lagi L kecil ya, itu liquid ya. Itu adalah cairan murni ya, cairan murni. Jadi tanpa campuran. Misalkan air gitu ya, air saja berarti L liquid, cairan murni ya. Kalau alkohol misalkan C2H5OH, alkohol saja tanpa air berarti ya L liquid. Gitu ya. Liquid itu tidak ada campuran. Begitu ya. Jadi tahu ya wujud zat dan koefisien. Nah, kalau ada persamaan reaksi, kemudian berikutnya adalah menyetarakan persamaan reaksi ya. Langkah-langkahnya yang pertama itu tetapkan ya, koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks ya. Jadi rumus kimia yang paling kompleks itu langsung koefisiennya 1 gitu ya. Dan zat lain diberi koefisien dengan huruf misalkan ya A, B, C gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Nah, itu nanti jumlah atom sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Langkah yang ketiga, kemudian menyetarakan unsur lain.
Untuk unsur O disetarakan paling akhir ya. Supaya kalian lebih paham, Ibu beri contoh soalnya. Ya, contohnya setarakan persamaan reaksi CH4G ditambah O2 ini G ya, bereaksi menjadi CO2G tambah H2G. Kalau Ibu tanyakan manakah reaktannya ya. Reaktan yang di sebelah kiri tanda panah yaitu CH4 dan O2. Kemudian produknya yang di sebelah kanan tanda panah yaitu CO2 dan H2O. Nah, ini bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi berikut ini? Jadi kita cari yang kompleks ya, rumus kimianya yang paling kompleks mana? Senyawa kimia yang paling kompleks. Ya. Misalkan yang CH4 ya. Ini kita beri koefisien 1 ya. Kemudian O2-nya ini kita beri koefisien A, yang CO2 ini B, yang H2O ini C ya. Langkah pertama ya, misalkan ini 1, ini A, ini B, ini C ya. Maka nanti jumlah unsur-unsur di sebelah kiri tanda panah itu sama dengan yang sebelah kanan tanda panah. Yang pertama adalah unsur C ya. Wow, langsung semua ya. Jadi kiri sama dengan kanan ya. Jadi untuk atom C ya, di sebelah kiri tanda panah ini sama dengan 1 ya. Ini 1 kan ini. Kemudian di sebelah kanan C ini adalah sebanyak berapa? B ya. Jadi langsung ketemu B sama dengan 1. Kemudian berikutnya setelah C kita bahas yang H. Ya, jumlah atom H. H di sebelah kiri tanda panah ya. Di sini ada berapa ini? H di sebelah kiri kan 4 ya. 4 kali 1 ini 4 ya. Sedangkan H di sebelah kanan ya, ini H tidak ada ya. Dan sebelah kanan di sini H. H-nya adalah 2. Karena di koefisiennya C maka 2 kali C ya, 2C. Berarti 4 sama dengan 2C atau 2C sama dengan 4 ya. 2C sama dengan 4 ya. Maka C bisa dicari ya. C sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, setelah H kemudian atom O ya. Atom O ya ini ya, di sebelah kiri tanda panah O ini sebanyak berapa? 2 kali A. Kalau di sebelah kanan ya, ini O-nya yang di sini 2 kali B ya, 2B. Ditambah ini O-nya di sini 1, tapi ini koefisiennya C, jadi 1 kali C yaitu C. Jadi 2A sama dengan ini 2B ditambah C ya. B-nya tadi kita udah tahu ya, B-nya sama dengan 1 ya. C-nya sama dengan 2. Maka bisa dimasukkan ya. 2A sama dengan 2 kali B-nya tadi 1 ya, 2 kali 1 yaitu 2 ditambah C-nya kan 2. 2 ditambah 2, 4 ya. Jadi 2A sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 4 per 2 yaitu sama dengan 2 ya. Jadi koefisiennya yang A, B, C sudah ketemu ya. Kalau yang koefisien yang depan sendiri ini kan 1. Jadi koefisien A-nya itu adalah 2. Koefisiennya atau B-nya di sini adalah 1. C di sini 2. Kita tuliskan. Ini langkah ketiga. Jadi ini 1, 2, 1, 2 ya. Karena 1 maka tidak usah ditulis. Jadi langsung CH4. Ini 2O2. Jadi CO2 plus 2H2O. Gitu ya. Jadi ini sudah setara. Setara itu maksudnya jumlah atom di sebelah kiri tanda panah itu sama dengan yang di sebelah kanan tanda panah. Jadi kalau ada persamaan reaksi itu harus disetarakan ya. Coba kita cek apakah betul sama. C-nya di sebelah kiri ini 1. Sebelah kanan 1, sama ya. Kemudian H di sebelah kiri ada 4. Kalau di sebelah kanan ini hanya ada 2 kali 2, 4. Nah, sama. Kemudian O di sebelah kiri tanda panah ini 2 kali 2, 4. Dan sebelah kanan tanda panah ini 2 ditambah 2, 4. Berarti sudah sama ya. Sudah sama semua berarti sudah setara, sudah betul ya.
Cara yang kedua nanti bisa trial and error itu maksudnya coba-coba gitu ya. Tapi lebih mudah pakai yang rumus ini ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Ini untuk persamaan reaksi sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah hukum dasar kimia ya. Di LKS halaman 28 ya. Atau di buku paket ya, silahkan dibuka hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Yang ketiga hukum kelipatan berganda. Dan yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Ada 5. Yang satunya adalah hukum hipotesis Avogadro ya, maaf ada 5. Tapi nanti yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hukum kekekalan massa dan hukum kelipatan berganda. Untuk hukum yang perbandingan tetap dan hukum Gay-Lussac, kemudian hipotesis Avogadro nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Baik, kita bahas yang pertama, hukum kekekalan massa itu dikemukakan oleh Lavoisier atau disebut juga dengan hukum Lavoisier ya. Nah, bentar ya, ini bentar. Jadi Anthony Lavoisier itu mengemukakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ya, maka kekal ya, sama. Kita langsung aja contoh soalnya. Nah, sebanyak 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 26 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Hitunglah berapa gram oksigen yang diperlukan pada pembakaran tersebut ya. Jadi ini glukosa ditambah dengan oksigen bereaksi menjadi gas karbon dioksida ditambah uap air ya. Kita tulis persamaan reaksinya ini kita pakai ini aja ya, belum pakai rumus kimia ya, supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi ini glukosa tambah oksigen menjadi karbon dioksida tambah air. Di sini glukosanya adalah 18 gram. Oksigen ya yang diperlukan pada pembakaran ini ditanyakan. Kemudian karbon dioksidanya itu adalah 26,4 ya. Terus uap air 10,8 gram. Kita tulis ya. Misalkan oksigennya adalah X gram ya, maka bisa dicari ya, ini hukum kekekalan massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi 18 ditambah X itu sama dengan 26,4 ditambah 10,8 ya. Ini kita cari X-nya. Jadi ini 18-nya pindah ruas kanan ya. X-nya sama dengan 26,4 ditambah 10,8 dikurangi 18 ya, 37,2 dikurangi 18, jadi X-nya adalah 19,2 gram ya. Jadi oksigen yang diperlukan pada pembakaran tersebut adalah 19,2 gram. Paham ya? Sekarang Ibu mau tanya, kertas ya, kertas dibakar itu menjadi abu ya. Nah, apakah berlaku juga hukum kekekalan massa ya? Jadi kertas sebelum dibakar itu ditimbang dulu ya. Setelah dibakar semua ya akan menjadi abu, ditimbang. Apakah beratnya sama, massanya sama? Sama enggak? Apakah berlaku hukum kekekalan massa ini ya? Jadi tetap berlaku ya. Jadi kalau abu masanya kan berkurang ya. Kalau abu dengan kertas kan masanya lebih kecil ya, yang abunya tadi ya. Jadi masanya kok berkurang. Nah, jadi sebenarnya pembakaran itu ya, kertas dibakar itu akan menghasilkan karbon atau abu tadi ditambah gas CO2 ya. Apabila gas CO2-nya tadi juga ditampung, kemudian kita timbang, itu ditambahkan dengan massa abunya, itu nanti massanya akan sama dengan massa kertas ya. Jadi hukum kekekalan massa ini
juga berlaku ya. Jadi dengan catatan pada sistem yang tertutup. Jadi karbon dioksidanya tadi ya, kalau kita tangkap, kita timbang, kita tambahkan dengan massa abunya tadi massanya akan sama, sehingga hukum kekekalan massa ini berlaku ya. Jadi massa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Begitu ya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi kalau misalkan besi. Besi berkarat ya, besi dibiarkan di udara terbuka, itu lama-lama akan berkarat. Apakah massanya juga sama? Ya. Nah, karat besi ini ya massanya akan bertambah sedikit ya. Kenapa? Karena besi tadi bereaksi dengan oksigen ya, akan membentuk karat tadi. Ya, Fe itu akan bereaksi dengan O2 menjadi Fe2O3 atau karat besi. Ya. Jadi juga berlaku hukum kekekalan massa gitu. Ya. Begitu ya. Jadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya hukum dasar yang kedua yang kita bahas adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ya, yang mengungkapkan adalah Proust. Ya, Joseph Louis Proust ya. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap ya. Supaya ini ya senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah atau dan cara pembuatan berbeda, itu komposisinya sama dan tetap. Ya, contohnya air ya. Ini pada molekul air itu tersusun atas atom-atom hidrogen dan oksigen. Ya, dengan perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen yang menyusun molekul air selalu tetap, yaitu 1:8. Ya, jadi kalau untuk air ya itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen ya. Nah, yang menyusun ya perbandingan hidrogen dan oksigennya itu selalu tetap 1:8 ya. Kalau tidak 1:8 maka yang terbentuk bukan air ya, tentunya unsur yang lainnya. Nah, jika tersedia 10 gram hidrogen ya, 10 gram hidrogen dan 40 gram oksigen, maka hitunglah jumlah air yang dihasilkan ya. Dan reaksi mana yang akan tersisa dan berapa jumlahnya ya. Nah, jadi hidrogen dan oksigen itu akan membentuk air dengan perbandingan 1:8 ya. Di dalam soal tadi hidrogennya adalah 10 gram, oksigennya 40 gram. Nah, maka berapa gram air yang terbentuk? Ini kan padahal perbandingannya 1:8 ya. Maka harus kita cari dulu kalau ini 10 itu berapa kalinya ya. 40 gram itu berapa kalinya oksigen ini ya. Jadi kita bagi saja 10 dibagi 1 itu 10 ya. Berarti hidrogen ini 10 kalinya. Kalau ini 40 dibagi 8 itu adalah 5 kalinya ya, 5. Maka kita pilih yang terkecil ya. Yang 10 kali atau yang 5 kali? Tentunya kita pilih yang 5 kali. Kalau kita pilih yang 10 kali, maka ini juga harus 10 kali ya. Kalau ini 10 kali, ini 10 sudah betul ya. Kalau ini 10 kali ya 8 kali 10, jadi 80 kan kurang ya. Maka lebih baik sisa daripada kurang. Ya, sehingga ini kita pilih yang ini 5 ya. Jadi kalau ini 10 kali, ini 5 kali, kita pilih yang terkecil yang 5 kali. Maka ini juga kita buat 5 kalinya. Jadi dari perbandingannya ini. Jadi 1 kali 5 itu adalah 5. Kalau ini 8 kali 5, 40 ya. Sudah tetap sama ya. Nih, setelah itu baru ya kita masukkan. Jadi hidrogennya adalah yang bereaksi 5 gram, kemudian oksigennya 40 gram. Maka air yang dihasilkan berapa? Ya, sebelum dan sudah reaksi adalah sama ya. Jadi 5 ditambah 40, jadi ketemunya 45. Paham ya? Nah, setelah itu berarti tadi yang ditanyakan
ya, zat apa yang sisa ya. Jadi yang sisa itu adalah hidrogen ya. Tadi mula-mulanya kan 10 gram ya. Ternyata yang bereaksi hanya 5. Sehingga yang sisa adalah hidrogen sebanyak 10 kurangi 5 yaitu 5 gram. Ya. Itu yang sisa hidrogen adalah sebanyak 5 gram. Paham ya? Baik, anak-anak, demikian ya. Untuk hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Nah, supaya kalian lebih paham, nanti dikerjakan ya, LKS halaman 30 ya. Dan halaman ya 29 dan 30 ya. Nah, itu silakan dikerjakan di buku catatan. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita kali ini ya. Selamat belajar, sukses untuk kalian.